Bagaimana hukumnya membaca Fatihah dengan cepat dalam sholat tarawih? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Senapas. Sah apa tak sah? Sah. Bacaannya tak salah selama makharijul hurufnya, matnya, idghamnya, ikhfa'nya, qalqalahnya tak salah, maka membaca Fatihah satu napas sah. Tapi kalau menurut sunnah maka berhenti setiap ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau menyambung namanya wasal, kalau potong-potong namanya waqaf. Selama bacaannya betul sah. Yang tidak sah itu kalau bacaan tak betul. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Macam makan goreng pisang angin. Entah apunya baca. Tidak ada tumaknina. Kalau toga hatta tatma'inna qa'iman. Tumaknina toga. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Kalau ruku ada tumaknina, Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbi. Tumaknina. Ikut ada tumaknina. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Kau semua yang apa kau? Tarawih artinya santai. Habis 2 rakaat toga, 4 rakaat santai. Tarwihah santai. Tarwihah santai. Tarawih solat yang ada duduk santai. Jadi kalau ada orang solat imamnya supir ALS, begitu juga dengan yang membaca tasbih. Bilal pun baca harus pelan. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanam wa la yamut wa la yafutu abada. Subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitu. Ini dah imamnya lambat, makmumnya cabut. Pun baca. Selawat itu doa untuk Nabi, tapi manfaatnya untuk kita. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bagus. Tapi kalau selawat hanya membentak-bentak Allah, Allahumma salli alaih, apa? Cubalah awak datang ke rumah Pak Wali, KTP, kakak, apa? Pasti awak lembut. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah. Memintalah kepada Allah dengan lemah lembut dan suara lirih. Ambo datang ingin mengurus KTP sama kakak ondak bebini. Di tangan-tangan ni Pak Wali. Cuba kalau bentak-bentak Pak Wali, KTP, kakak, bini. Payung tu Pak Wali. Adu adabnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iko Bilal, Bapak Kementerian Agama mesti menuliskan
teks untuk Bilal supaya iko banyaklah yang zaman datuk-datuk nenek awak dulu yang ditulis tulisannya tidak joleh ala berlipik-lipik itu dibaca meskipun salat lail ini adalah salat sunnah, itu tidak menghilangkan tumak ninah. Sebenarnya tumak ninah itu seperti apa? Ringkasnya begini, ketika kita mau berpindah dari gerakan satu kepada gerakan yang lain, itu hendaknya menyisakan jeda sekira kita mengucapkan tasbih. Jadi ini tidak pakai detikan ya, tapi sekira kita mengucapkan tasbih itu diam sejenak, tidak nyambung terus, apalagi tidak ada jedanya. Karena memang tumak ninah itu termasuk diantara rukun sholat. Jadi tumak ninah itu termasuk rukun sholat, meskipun nanti ada ikhtilaf kalau berkaitan dengan sholat sunnah. Namun insya Allah pendapat yang kuat bahwa tumak ninah itu termasuk rukun sholat, sebagaimana ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada seorang laki-laki untuk mengulangi sholatnya sampai 3 kali. Beliau mengatakan kepada sahabat tersebut untuk fasalli fa innaka lam tusall, salatlah kamu belum salat. Ketika kemudian datang kepada Rasul, kemudian Rasul mengatakan lagi irji fasal fa innaka lam tusall, ulangi lagi, salatlah karena sesungguhnya engkau belum salat, sampai 3 kali. Ini menunjukkan pentingnya bagi kita untuk tumak ninah. Dan setelah 3 kali orang tersebut bertanya kepada Rasul, dan ternyata masalahnya karena tidak tatma'inna raki'an, tidak tumak ninah pada saat rukuk, tidak tatma'inna sajidan, tidak tumak ninah pada saat sujud, tidak ta'tadilla qa'iman, tidak meletakkan tulang-tulang pada tempatnya pada saat berdiri, artinya berdirinya tidak tenang karena gerakannya terlalu cepat. Sehingga ketika kita mau salat lail atau salat tahajud, pastikan kita berpegang pada hadis Nabi ini, afdhalus shalah tulul qiyam, bahwa salat yang paling utama adalah yang berdirinya paling lama. Jadi tidak perlu bertanding cepat-cepatan atau banyak rakaatnya, tetapi hendaknya dinikmati dengan tumak ninah yang berdirinya lama. Jadi bukan berapa jumlah rakaatnya, bukan berapa cepatnya, tapi hendaknya kita menikmati bacaan salat tersebut. Terawih ngebut-ngebut hukumnya haram, kita bermakmum terawih ngebut yang amin. Tiba-tiba amin. Itu lahan, maka haram. Kalau sampai ada Anda mendengar, bahkan dikatakan Imam Nawawi, termasuk dalam buku terawih kita sebutkan juga dari At-Tibyahnya Imam Nawawi, ada sebagian orang tuh kebut-kebutan sholat terawih. Awas, hati-hati. Kalau Anda mendengar orang membaca Al-Quran dengan cara yang salah, ngebut sampai nggak ketahuan makhrajnya dan sebagainya, itulah dan hukumnya haram. Wajib bagi imam, seorang pemimpin, untuk mengambil imam itu untuk dicambuk. Imamnya dicambuk karena dia telah melakukan dosa. Dan kita pun haram bermakmum dengan imam yang semacam itu. Pengen dapat pahala tapi dapat haram. Lihat, gara-gara imamnya kebut-kebutan. Wah, ini masyhur tercepat masuk apa namanya itu, ada piala apa, penghargaan apa itu. Waduh, innalillah. Jangan ngaco lah kalau ibu ada apa, kalau urusan malah yang kalau urusan 10-12 rakaat itu adalah perbedaan bilangan saja, dan itu sah-sah saja. Tapi kalau membacanya nggak benar tuh mutlak haram tuh. Anehnya ini biasanya itu adalah yang paling suka begitu orang yang 20 rakaat itu. Awas, hati-hati ini. Mempertahankan 20 rakaatnya biarpun bacaannya nggak karu-karuan. Ini kan kacau. Ini nasib buruk tuh. Nasib buruk, awas, hati-hati. Tolong, ini adalah pemahaman yang harus disampaikan.
membaca yang benar. Paling tidak kalau secepet-cepetnya itu adalah hurufnya masih terbaca semuanya. Anggap saja bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Satu nafasnya ibaratnya itu masih kebaca, tapi apa itu, ngomong apa itu, amin 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 amin. Ini baru rukuk sudah berdiri lagi. Wah, tunggu tangan. Ini biasanya yang 20 rakaat itu ini 20 rakaatmu bener, tapi tarawihmu juga harus dibeneri ini. Jangan kamu coreng amalan tarawih 20 rakaat itu. Innalillahi. Masya Allah, hati-hati ya. Na'udzubillah. Imam Nawawi mengatakan haram dan wajib bagi imam untuk menangkap orang itu dan ditakzir biar nggak mengulangi lagi. Dihukum untuk manusia. Awas tolong yang di kampung-kampung itu. Memang saya akui, saya senang waktu anak-anak dulu. Yang paling pertama bodoknya bunyi itu mana? Itu paling cepat, nomor 1. Aduh. Jadi bahkan itu tidak terawih, itu anak-anak itu nunggu mau bedul kan, nunggu. Kalau sudah bismillahirrahmanirrahim, nawaitu sama nomor 1. Ini kan terawihnya anak kecil. Oh, sudah tua-tua kok jadi anak kecil. Ini kelemahan kita itu. Alasannya ngikuti. Oh, di sini memang sudah biasa begitu dari masa ke masa. Yang salah jangan diikuti dong, perubahan dong. Biarpun katanya mbahmu wali atau bapakmu wali besar, ya salah dalam hal ini. Wali kan tidak maksum. Nah, cuman kadang-kadang kesandarannya adalah, wah ini sudah pernah dilakukan mbah saya yang wali. Mbahmu wali benar, cuma dalam hal ini salah, tetap jadi wali, nggak akan mengurangi. Sekarang jangan ikuti kesalahannya. Mbahmu bukan nabi, yang perilakunya jadi syariat, tidak bertentangan dengan yang diajarkan nabi. Baca Al-Qur'annya tidak benar, awas, hati-hati. Cuman kadang-kadang gara-gara ini musola lama dari masa ke masa ini kan, mbah ini kuburannya kan diziarah, ini wali besar dan memang sholatnya cepat kayak begitu. Yang salah jangan diikuti, baik ya, membacanya yang benar, makhrajnya harus keluar semuanya, hurufnya harus keluar, jangan kebut-kebutan. Naudzubillah. Ini mohon maaf, kita menghimbau tetap 20, tapi 20 yang benar, jangan dicoreng dengan 20 yang ngaco itu, kebut-kebutan. Sudahlah, Masya Allah ya, sudahlah, kalau begitu dibagi 2 aja, 10 awal waktu, nanti malam 10 lagi, gitu saja. Tapi kalau 20 saja, 20 yang pelan-pelan, yang nggak mampu sudah selesai, tapi jangan sampai ngebut sampai kehilangan huruf-hurufnya. Dan itu Al-Quran hukumnya haram, mengundang murka Allah. Yang bermakmum di belakang pun jadi maksiat, yang dengar pun kalau diam jadi maksiat. Makanya kami ngomong begini biar saya tidak dihukum oleh Allah. Kalau ternyata banyak yang 20 ngebut-ngebut, saya sudah ngomong, ya Allah, saya sudah ngomong di media loh ini, ya Allah jangan dihukum saya, selesai. Saya sudah ngomong berkali-kali, setiap tahun saya ngomong begini, ya Allah jangan dihukum, nanti ya dihukum, kamu diam saja. Iya, saya nukil dari Imam An-Nawawi rahimahullah. Coba baca omongan Imam Nawawi. Bagaimana kalau pada sholat sunat tumaknina di i'tidal dan duduk? Ini nih ulama berbeda pendapat. Kalau i'tidal dan duduk antara 2 sujud, ada ulama namanya Syekh Yusuf Al-Ardabili, kitabnya namanya Al-Anwar Li'a'malil Abrar, kitab fiqih, masih matan, segede Al-Quran tuh 2 jilid, namanya Al-Anwar. Kata Syekh Yusuf Al-Ardabili, tumaknina ini kalau di i'tidal ngikuti hukum sholatnya. Kalau sholatnya sunat, tumakninahnya sunat. Kalau sholatnya wajib, tumakninahnya wajib. Begitu juga duduk antara 2 sujud. Itu tumaknina pada duduk antara 2 sujud itu mengikuti hukum sholatnya. Bila sholatnya wajib, maka tumakninahnya wajib. Bila sholatnya sunat, tumakninahnya sunat. Ini pendapat Imam Yusuf Ardabili ini tidak kuat, dhaif, tapi dipakai oleh orang-orang di perkampungan sebagiannya kalau terawih. Kalau terawih itu kebutnya Masya Allah itu. Kalau terawih ladhalina min kufan akhadullah mursumyum, ininya kagak ada tumakninahnya. Itu ngikut yai ini nih.
ngikutnya ini. Kita jangan nanya yang nggak ngaji, yang ngaji aja. Yang ngaji nih bapak ibu nih, kalau terawih pengennya yang lama apa yang cepet? Tuh, yang ngaji aja pengen yang cepet. Ini para imam dengerin ini keluhan makmum nih. Jangan tanya yang gak ngaji, yang ngaji aja pengennya cepet pengennya. Nah, ini kata kitab Al-Anwar, tumaknina di dalam duduk antara dua sujud dan i'tidal itu mengikuti hukum salatnya. Kalau salatnya itu wajib, maka tumakninanya wajib. Kalau salatnya sunat, tumakninanya sunat. Tapi dhaif. Maka di sini dijelaskan walau kana fi naflin, meskipun Anda punya salat adalah salat sunat, wajib kudu ada tumakninah. Biar kata ini. Jadi kalau mau sholat pengen cepet, saran saya kalau memang pengennya cepet juga tuh sholat, mendingan bacaan itu sekali tapi sempurna daripada 3 kali enggak jelas. Daripada bapak ibu sholat tuh bacanya sub Allahu Akbar enggak jelas, sub mendingan sekali aja subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi Allah. Iya, itu yang penting sempurna daripada enggak jelas sub apa ini, biar jelas sholatnya. Jangan sampai Allahu Akbar sub Allahu Akbar rabbikfirli Allah. Udah, yang penting jelas. Kita ini bukan masalahnya balapan sama waktu, lagi ibadah begitu, enggak apa-apa. Yang penting kita biar kata minimal tapi sempurna, daripada ngambil maksimal kagak ada sempurnanya. Kalau mau ini, kalau mau buru-buru kayak macam taraweh, mau buru-buru minimal tuh doa iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Tuh segitu tuh jadi dah amdu Fatihah, daripada bang saudara kebut yang gak jelas. Ini apa ini enggak jelas dalam ibadah ini. Jadi kita ini dilihatin sama Allah. Jadi biar sebentar tapi maksimal. Artinya bacaan itu tertil. Itu penting di dalam kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tumakninah? Tumakninah itu sukunun ba'da harakatin. Tumakninah itu diam sesudah ada gerakan. Apa itu patokannya tumakninah? Tumakninah itu adalah kita harus bisa memisahkan antara rukun sebelumnya dengan rukun sesudahnya, dengan dipisahkan dengan diamnya anggota tubuh kita. An yastaqirra a'dha'uhu, kita kudu tenang anggota tubuh kita dari gerakan turun atau gerakan berdiri. Dari gerakan ini kita diam tuh bagaimana? Bihaitsu yanfasilu, gambaran diam tuh bahwa kudu ada keterpisahan antara rukun sebelumnya dengan rukun sesudahnya. Kata orang Jawa tuh kudu mijen namanya. Kata orang Jawa mijen, kudu atu. Jadi sami Allah liman hamidah, ada diam nih gerakan.
Rabbana lakal hamdu, enggak ada yang gerak, sehingga bakal beda antara gerakan ini dan gerakan sujud. Jadi enggak nyambung, ada diem sejenak. Ukurannya berapa tumaknina itu? Ukurannya 4 detik. Ukuran tumaknina itu 4 detik. Jadi itu diamnya. Ini biar gampang, subhanallah, segitu tuh. Makanya kalau kita ruku supaya ada tumaknina, baca aja tasbih sekali, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, dah ada tumaknina tuh. Itu namanya tumaknina. Namanya sujud begitu, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, supaya kita membatasi adanya tumaknina di dalam solat kita. Jangan sub langsung Allahu Akbar, jangan, supaya ada tumaknina ini. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih Imamul Bukhari riwayatkan tentang ada orang yang solatnya enggak ada tumaknina. Kata Nabi, disebut al-musi'i bisolatihi, yang solatnya serampangan. Kata Nabi, aidi solata fa innaka lam tusalli, Anda ulang lagi solatnya, Anda belum solat. Kalau begitu ajarin saya solat. Diajarin lama Nabi, kudu ada tumaknina, kudu ada ini penting di dalam ibadah kita.